السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشرال muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Suratul Munafiqin. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada ayat yang ke-7, yang mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka pernah menyampaikan dan memerintahkan kepada sesama mereka agar jangan memberikan keuntungan kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan target dan harapan agar mereka mengalami kesulitan secara ekonomi sehingga mereka menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengira para sahabat yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain dikarenakan persoalan yang berkaitan dengan ekonomi, sehingga mereka berharap agar mereka dibuat susah dan kesulitan dalam urusan ekonomi sehingga mereka menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja asumsi dan anggapan ini sangatlah keliru, karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka setia menyertai Nabi Muhammad itu karena faktor keimanan, sehingga apapun yang terjadi, kelapangan atau kesusahan, mereka akan tetap berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih dalam konteks menceritakan keadaan orang-orang munafik pada masa itu. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adal. Mereka berkata, sekiranya kita telah kembali ke Madinah, maka yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Dan ini ketika mereka kembali dari perang Al-Muraisi. Mereka mengatakan hal tersebut tidak menyebutkan nama, tetapi mereka hanya menyebutkan sifat, yaitu al-a'azzu dan al-adhal.
Al-a'azzu itu yang mulia, al-adzal itu yang hina. Dan mereka memaksudkan al-a'azz itu adalah dirinya, Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik, dan para pengikut-pengikutnya. Sementara yang mereka maksudkan dengan al-adzal itu adalah yang hina, dan yang mereka maksudkan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Dan ini adalah tanda-tanda kemunafikan. Ini adalah ciri daripada orang-orang munafik, ya, di mana mereka tidak memperjelas apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia ucapkan itu diketahui oleh sesama mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menghadapi setiap tipu daya dengan tipu daya yang lebih besar. Sehingga meskipun mereka berusaha menyembunyikan, menyamarkan suatu keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap setiap keburukan yang mereka rencanakan. Dan ini tentunya pernyataan mereka la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal, ini adalah anggapan mereka, ini adalah perkiraan mereka. Padahal sesungguhnya merekalah yang hina, dan para sahabat itulah yang mulia. Makanya di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan pada ayat la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal bi za'mihi annahu huwa wa ikhwanuhu minal munafiqin al-'izzun. Mereka mengira bahwa dia, maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikut-pengikutnya, mereka adalah orang-orang yang mulia. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu humul adzallun. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang hina. Wal amru bi'aksi ma qala hadzal munafiq. Tetapi hakikatnya itu adalah bertolak belakang. Kenyataannya itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik. Dan di sini tentunya yang menjadi perhatian bagi seorang muslim itu adalah berkaitan dengan penilaian Allah kepada dirinya, tidak berkaitan dengan penilaian manusia kepada dirinya. Jadi manusia sangat bisa salah di dalam menilai seseorang, dan Allah tidak akan pernah salah di dalam menilai hambanya. Sehingga ketika kita dalam perjalanan hidup ini, yang selalu kita prioritaskan adalah bagaimana kita dinilai mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang usaha kita untuk meraih nama baik di sisi Allah itu berakibat nama kita buruk di mata manusia atau di sebagian manusia. Dan itu adalah ujian keimanan. Itu adalah ujian keimanan, apakah kita bertahan pada pilihan kita untuk lebih mengutamakan penilaian Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kita lebih mengutamakan mencari penilaian manusia. Dan ini adalah situasi dan kondisi yang kadang kita alami di dalam hidup ini. Terkadang kita diperhadapkan pada dua pilihan tersebut, antara memprioritaskan nama baik di sisi Allah atau memprioritaskan nama baik di sisi manusia. Orang-orang munafik, mereka berusaha membentuk suatu opini bahwa Rasulullah dan para sahabat itu adalah orang-orang yang hina, agar manusia menilai mereka sebagai orang yang hina. Dan
di saat yang sama mereka berusaha untuk mempengaruhi penilaian masyarakat bahwa mereka lah yang mulia, Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang hina. Tetapi usaha-usaha seperti itu sama sekali tidak berpengaruh pada kondisi keimanan orang-orang beriman. Karena memang sejak awal yang mereka cari bukanlah penilaian manusia, bukan apresiasi, pujian dan sanjungan dari manusia, tapi yang mereka cari itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falihadza qala ta'ala, karenanya Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan di ayat berikutnya setelah dikatakan la yukhrijanna al-'azzu minal adal, maka Allah langsung menegaskan walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin. Ya, kemuliaan itu adalah milik Allah. Kemuliaan itu adalah milik Rasulullah dan milik orang-orang beriman. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'an." Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kuasa untuk menjadikan hamba-hambanya itu mulia di mata manusia, sebagaimana juga Allah berkuasa menjadikan hamba-hambanya hina di mata manusia. Dan kemuliaan itu tentunya diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah nilai-nilai dasar yang diajarkan kepada kita di dalam Islam, bahwa kemuliaan itu tidak pada hal-hal yang berkaitan dengan atribut keduniaan, tidak pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda atau jabatan atau hal-hal yang menyangkut perkara-perkara dunia. Kemuliaan itu karena ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika seseorang sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggal menunggu waktu saja untuk kemudian dia dimuliakan oleh Allah di mata manusia. Memang terkadang ada proses yang mendahuluinya. Jadi tidak serta-merta ketika seseorang istiqomah di dalam ketaatan, lantas di saat yang sama juga mereka meraih kemuliaan di tengah manusia. Kadang ada ujian-ujiannya, sebagaimana yang kita dapatkan pada diri sahabat Rasulullah SAW. Ya, seperti sahabat-sahabat yang secara status sosial itu dianggap rendah oleh kalangan orang-orang Arab. Ketika mereka masuk Islam, maka mereka sangat dihinakan. Ya, kita lihat bagaimana keadaan sahabat Bilal bin Rabah ketika memilih untuk menjadi seorang muslim. Bagaimana keadaan Ammar bin Yasir ketika mereka memilih menjadi seorang muslim. Pada saat ia menjatuhkan pilihannya untuk menjadi seorang muslim, maka tidak serta-merta dia terangkat dari kehinaannya menuju kemuliaan. Di mata Allah dia sudah mulia, tapi di mata manusia dia sangat dihinakan. Tetapi dia bersabar dengan hal tersebut dan pada akhirnya dia menjadi mulia di mata manusia. Ya, dia sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau kita sebut nama Abu Bakar, Umar, kita katakan radhiyallahu an, maka ketika kita menyebutkan nama Bilal, nama Ammar bin Yasir, maka kita sebut juga sebagaimana yang kita sebut di saat menyebut nama sahabat-sahabat yang memang secara asal mereka adalah orang-orang yang mulia. Jadi terkadang ada ujiannya. Ya, ketika seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menempuh jalan-jalan ketakwaan, di sana memang ada dijanjikan siapa yang bertakwa maka akan dilapangkan rezekinya, diberikan kepadanya jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu tidak, ya terkadang tidak langsung, karena Allah hendak menguji orang tersebut apakah dia teruji atau tidak.
Ya, sehingga jangan sampai ketika seorang menempuh atau memilih pilihan yang secara agama itu sudah benar, tetapi dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, maka jangan sampai dia meninggalkan jalan yang sudah dia pilih hanya karena dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Karena apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkadang tidak langsung Allah berikan. Butuhkan yang namanya proses yang tujuannya untuk menguji sang hamba apakah dia benar-benar kuat di dalam pilihannya atau dia memilih hanya karena ingin mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Maka tentunya ini sesuatu yang sangat buruk ketika amalan akhirat dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menegaskan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sehingga orang-orang beriman tidak perlu merasa hina, merasa minder dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang munafik dari perbendaharaan dunia. Ya, karena kadang kaum muslimin merasa tidak berdaya ketika melihat apa yang dimiliki oleh orang-orang kufar. Dan ketidakberdayaan itu kadang menghadirkan kehinaan di dalam diri seorang muslim. Maka jangan sampai hal seperti itu terjadi. Karena kita harus mengingat bahwa ketika kita diberikan hidayah menjadi seorang mukmin, maka pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menempatkan posisi kita jauh di atas posisi daripada orang-orang kufar. Makanya di dalam beberapa arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kita sangat dilarang keras untuk menghinakan diri kita di hadapan orang-orang kufar. Nah, salah satu bentuk menghinakan diri itu adalah dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan khas yang ada pada mereka, baik yang berkaitan dengan cara berpakaian, ya, apalagi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ibadah. Nah, jangan sampai kita mengikuti mereka, karena mengikuti mereka itu sama dengan menghinakan, ya, menghinakan diri kita. Ya, karena Islam memiliki ajarannya tersendiri. Ya, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saling menghormati itu bukan dengan cara saling mengikuti. Ya, saling menghormati itu adalah membiarkan masing-masing melakukan apa yang mereka yakini dalam arti tidak mengganggunya, dan di waktu yang sama kita tetap menyampaikan dakwah, mengajak mereka kepada jalan yang benar, tetapi bukan dengan cara menzalimi, apalagi menghina, ya, menggunakan kata-kata yang tidak baik. Nah, itu yang dilarang keras di dalam Islam. Ya, jadi bukan dengan kita mengikuti apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan ibadah, kita beribadah seperti mereka. Nah, tidak seperti itu yang diajarkan di dalam agama kita. Agama kita mengajarkan kalau sudah menyangkut urusan ibadah, maka prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadin. Kalau dalam urusan muamalah, maka silahkan bermuamalah, ya, dengan cara yang terbaik. Jangan sampai ada tipu menipu, menzalimi, ya, dan hal-hal yang tidak baik untuk diri kita jangan kita lakukan kepada orang lain, meskipun orang lain tersebut adalah orang yang di luar agama Islam. Ya, jangan karena kekafirannya lantas kita jadikan sebagai pembenaran untuk menzaliminya. Itu yang dilarang keras di dalam agama Islam. Kemudian di penghujung daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup sebagaimana ayat yang sebelumnya. Ya, kalau di ayat yang sebelumnya itu dikatakan walakinnal munafiqina la yafqahun. Nah, di ayat ini ditutup dengan ayat yang juga mirip dengan ayat sebelumnya, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Nah, semua keburukan yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu asal usulnya dari karena mereka orang-orang munafik itu la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Mereka bodoh, mereka tidak mengetahui. Nah, di sini juga ya, secara tersirat kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala
bahwa ada ketidaktahuan yang tidak mendapatkan uzur. Ya, ada ketidaktahuan, ada kebodohan yang tidak mendapatkan uzur. Ada kebodohan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur sebagaimana di dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau menghukum kami ketika melakukan dosa disebabkan karena kami lupa atau karena kami bodoh. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam hadis itu sudah mengatakan qad fa'altu. Saya sudah melakukannya. Maksudnya saya sudah mengabulkan permintaan itu. Artinya orang yang bodoh, orang yang terjatuh dalam keburukan karena kebodohannya, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan memakluminya. Tetapi tidak semua kebodohan itu ada uzurnya. Kebodohan yang ada uzurnya itu adalah kebodohan yang memang dia sudah berusaha untuk mencari tahu yang benar tetapi dia tidak mendapatkannya. Sedangkan di sini la ya'lamun, tidak mengetahui, artinya bodoh, tapi dia tidak mendapatkan uzur karena dia sudah dia memang tidak ingin mengetahui sesuatu. Karenanya ketika seseorang sedang melakukan apapun, misalnya melakukan praktek muamalah tertentu, kemudian dia ada keraguan-keraguan, ini jangan-jangan praktek muamalah ini salah. Keraguan-keraguan itu menuntut dia untuk mestinya dia bertanya, tetapi dia tidak mau bertanya karena khawatir kalau dia bertanya nanti yang dia lakukan itu jawabannya adalah haram. Akhirnya dia tidak tahu haramnya praktek muamalah yang dia lakukan. Akhirnya dia terjatuh di dalam perkara haram disebabkan oleh ketidaktahuannya, tetapi karena dia tidak mau bertanya, maka ini ketidaktahuan yang tidak mendapatkan uzur. Berbeda halnya dengan orang yang tidak tahu, ragu-ragu juga seperti tadi, kemudian dia berusaha bertanya, tetapi orang yang memberikan jawaban kepadanya memberikan jawaban yang salah. Dia tulus untuk mencari yang benar, tapi ternyata yang dia dapatkan adalah jawaban yang salah. Baru kemudian beberapa tahun berikutnya baru mengetahui yang benar, maka insya Allah dia mendapatkan uzur oleh kesalahannya tadi. Jadi bisa saja sama-sama terjatuh di dalam kesalahan, ada yang diberikan uzur oleh Allah, ada yang tidak diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha sungguh-sungguh mencari tahu tetapi dia tetap tidak mendapatkan yang benar itu, maka inilah yang diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memang tidak mau tahu sehingga tetap berada dalam ketidaktahuannya, maka ini yang tidak mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebutkan di dalam ayat ini, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan disebabkan oleh ketidaktahuannya tersebut, ya kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, falidzalika za'amu annahum al-aizza. Karena ketidakfahamannya, ketidaktahuannya, mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia. Dan itulah yang terjadi pada manusia hari ini. Ya, dia sebenarnya sangat hina sebabkan kesyirikannya, ada beraneka ragam keburukan yang mereka lakukan. Tetapi di sisi yang lain Allah memberikan kepada mereka kenikmatan dunia yang melimpah. Sehingga dengan kenikmatan dunia itu mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang mulia. Dan itu adalah ujian bagi mereka, ya, apakah mereka akan beriman atau tetap di dalam kekufuran. Ya, karena kadang manusia mengukur sesuatu dengan materi. Ya. Apalagi dilihat orang Islam sebagian mungkin dalam kondisi yang lemah secara ekonomi, mereka kadang berpikir kalau mereka benar-benar di atas kebenaran, kenapa nasib kita secara dunia lebih baik daripada mereka? Ini adalah ujian yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di tengah-tengah manusia untuk menegaskan bahwa sesuatu itu jangan diukur dengan materi. Jangan diukur seseorang itu benar karena kekayaannya, tidak. Jangan diukur seseorang itu berada di atas jalan yang lurus karena nikmat materi yang ada pada dirinya. Tetapi ukuran
benar tidaknya seseorang itu adalah kesesuaiannya dengan tuntunan dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika zamu annahum al-aizza igtiraran bima hum alaihi minal batil. Jadi mereka terperdaya, mereka mengira mereka adalah orang yang mulia, pada hakikatnya mereka adalah orang yang sedang tertipu dengan keadaan dirinya, di mana mereka berada di atas suatu kebatilan yang itu justru menghinakan mereka, tetapi justru mereka menilai dirinya dan mengklaim bahwa dirinya adalah orang-orang yang mulia. Dan ini adalah bentuk hukuman yang paling berat bagi seorang manusia, ketika mereka dibuat tidak menyadari keburukan yang ada pada mereka. Jadi hukuman Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, inilah yang paling berbahaya dibandingkan orang dihukum dengan diambil sebagian dari hartanya atau terkena dengan musibah. Hukuman seperti itu kadang membuat orang jadi sadar. Ketika terkena musibah, dia jadi sadar kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau dihukum seperti ini, sangat berat untuk kemudian menemukan jalan yang benar, karena sudah terbalik cara berfikirnya. Yang batil dianggap sebagai suatu kebenaran dan kemuliaan, yang benar dianggap sebagai suatu sumber kehinaan, sehingga sulit untuk kemudian kembali kepada jalan yang benar. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan orang-orang munafik, dan kita berdoa semoga kita senantiasa diistiqomahkan di atas agama Islam. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.